Halo Sobat Antara, kembali ke dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Heri Starman. Dan saat ini saya ada di Perum Pasar Tohaga di Kabupaten Bogor, di Cibinong. Dan saat lagi saya akan bincang-bincang dengan Bapak Haris Setiawan. Beliau adalah Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor. Yuk ikutin terus. Yuk kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat kan? Sehat. Udah lama nggak ketemu nih. Alhamdulillah. Selamat datang di Pasar Cibinong. Kebetulan ini selain di Pasar Cibinong, Ya. ini adalah kantor pusat Pasar Tohaga. Siap. Izin ngobrol-ngobrol, Kang. Nah. Siap, ayo. Yuk. Ya, baik Sahabat Antara, saat ini saya sudah berada di kantor Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor. Saya sudah bersama dengan Direktur Utama Pasar atau Perumda Pasar Tohaga, ya, Kang ya. Dan saat lagi kita akan bicara dengan Kang Hari Setiawan. Ya. Gimana Kang, sibuk Kang? Alhamdulillah sibuk. Biasa memang itu rutinitas dan tanggung jawab. Yang penting kita sehat bahagia. Oke, nanti sebentar kita cerita tentang Pasar Tohaga ya Pak. Ya, siap. Baik Sobat Antara, bahwa pasar emang bisa dikatakan seperti Kang tadi di pembuka bahwa ada yang terbaiknya dan ada juga yang tidak terbaiknya di sana. Tapi walaupun gimana pasar juga harus dijamin kebersihannya, kenyamanannya gitu ya. Dan yang terbaik lah untuk pasar. Nah, Kang, bicara Perumda ya Pasar Tohaga di sini itu gimana sih awal ceritanya ya dan perkembangan sampai saat ini Kang? Ya, pasar Tohaga ataupun pasar tradisional ataupun hari ini biasa disebut pasar rakyat yang ada di Kabupaten Bogor, memang bertransformasi dulu dikelola oleh Dinas Pasar, yang akan melalui langsung oleh pemerintah daerah, lalu kemudian bertransformasi menjadi PD perusahaan daerah Pasar Tohaga itu tahun 2007. Jadi pembentukan 2007 mulai dikelola oleh BUMD. Kemudian kita lagi bertransformasi lagi di tahun 2020 menjadi Perumda Pasar Tohaga, maka kewenangannya itu lebih luas lagi dibandingkan ketika kita jadi PD Pasar Tohaga. Oke, untuk alamatnya di kantor pusat ini ya Kang, ya di mana nih Kang? Nah, kita berpindah-pindah dulu ya. Dari mulai 2007 itu kalau saya tidak salah di Anajipta ya kan, ada di beberapa tempat. Terakhir sebelum kita menempati bangunan baru di Pasar Cibinong ini, kita cukup lama di sekitaran Pakansari di Ruko. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita betah di sini karena ini katanya apa sih alasannya kok mau-maunya nih di Perumda Pasar di pasar langsung. Karena kita memang harus menyatu dengan alam. Oke, strategis pula ya Kang ya. Iya. Benar ya, pas di sudut. Nah, bicara tugas dan fungsi nih Kang dari Perumda Pasar Tohaga ini, kira-kira apa sih dan pengaruhnya seperti apa? Ya, pertama memang Perumda Pasar Tohaga ini bertugas atau memiliki fungsi bagaimana kita bisa menggerakkan perekonomian kerakyatan, ekonomi rakyat di situ harus bertumbuh, ya kan, tidak hanya orang bisa berdagang saja, tapi multiple effect dari situ juga banyak sekali, ya kan. Misalnya bagaimana kita bisa secara langsung ataupun tidak langsung bisa menyerap tenaga kerja. Ya kan, banyak orang berusaha atau mencari nafkah, mengais rezeki di tempat kita. Dari hal yang kecil, dari tukang parkir, ya kan, dari kuli panggul, dari pelapak, dari pesapon, security, pedagang sendiri, ya kan, bahkan karyawan-karyawan kami pun tentunya mengais rezeki di kami. Artinya apa? Banyak sekali itu efek-efek yang positif di situ. Banyak sekali pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di situ. Dan hari ini memang tidak hanya sekedar kami tidak hanya sekedar menyediakan lapak, tapi bagaimana kita bisa membina teman-teman pedagang, bagaimana kita bisa menata kenyamanan tempat berusaha yang pada akhirnya kita harus bisa mengundang para pengunjung supaya nyaman, ada merasa aman berbelanja di pasar. Kembali lagi ke sini gitu ya, berbelanja lagi gitu. Nah, kalau untuk Perumda Pasar Tohaga ini kira-kira kegiatan apa aja yang selama ini akan kerjakan gitu, akan lakukan di sini? Memang kami memiliki dua fungsi utama sebetulnya. Pertama memang fungsi pelayanan, artinya kita harus bisa melayani pedagang juga
melayani konsumen. Yang kedua, kita juga harus ada fungsi PAD. Kenapa? Karena Perumda Pasar itu juga dituntut harus memberikan kontribusi, harus memberikan PAD ke pemerintah Kabupaten Bogor. Dan itu adalah tantangan, ya. Jadi di satu sisi kita tidak boleh berbisnis secara fokus, ya, secara kebiasaan orang-orang bisnis, karena harus ada fungsi pelayan di situ. Tapi di satu sisi juga kita bagaimana investasi yang yang diberikan fasilitas kepada kami melalui pemerintah daerah, harus memberikan kontribusi melalui PAD DPD. Dan alhamdulillah Tahadus Binikmah, ya kan, kami walaupun mungkin belum signifikan, tapi setidaknya selama kepemimpinan saya yang hari ini masuk tahun ke-7, kita selalu memberikan laba kepada pemerintah daerah, walaupun mungkin belum signifikan, tapi kalau lihat trennya sih tiap tahun meningkat terus. Amin. Dan itu yang diharapkan oleh pemerintah, ya. Yes. Nah, di bawah Perumda Pasar Tohaga ini berapa, Kang, jumlah yang ada di pasar-pasar yang dikelola oleh pasar ini? Pasarnya kita kelola yang aktif hari ini sekitar ada 26, ya kan? 26 dari mulai ujung barat itu di Jasinga, ujung timur itu di Cariu, ya kan, utara itu ada di Parungpung, ya kan, Gunung Sindur, lalu kemudian selatan itu ada di Ciawi ataupun Cigombong, perbatasan dengan Sukabumi, ya kan, Cisarua berbatasan tentunya dengan Cianjur, dan memang ini yang menarik karena kita dikelilingi oleh setidaknya ada 7 sampai 9 kabupaten kota yang menjadi perbatasan, dan ini di satu sisi menjadi potensi ekonomi yang bisa kita gali, ya kan. Memang di satu sisi juga memang luas geografisnya juga luar saking biasa, luas ya, Kang, ya, saking luasnya, ya kan. Kita ada 26 pasar rakyat, ya kan. Kami sih berharap memang mungkin 5 tahun ke depan itu bagaimana di setiap kecamatan harus paling tidak ada satu pasar tradisional, pasar rakyat, tentunya dengan kajian-kajian yang sangat komprehensif. Kami juga tidak berharap juga kita membangun asal-asalan, sementara captive marketnya artinya secara perekonomian tidak mendukung. Jadi mendingan kayak sekarang ini kan fokus, Pak, ada beberapa kecamatan yang bisa dihandle oleh kurang lebih ada satu pasar yang bisa menghandle beberapa kecamatan kurang lebih. Misalnya Cariu itu kan orang Sukamakmur bisa ke sana, betul. Lalu kemudian orang Tanjung Sari bisa ke sana, gitu kan. Artinya bisa digabung lah kurang lebih begitu. Tapi memang kalau idealnya setiap satu kecamatan satu, ya alhamdulillah, tapi tentunya harus dikaji sedemikian rupa sehingga investasi ataupun pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sia-sia. Jadi setiap pasar itu paling tidak dekat dengan masyarakat, ya, nggak terlalu jauh dari wilayah yang tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Itu. Yang paling jauh tuh di pasar mana, Kang, di Kabupaten? Tergantung kita ngukurnya dari mana. Dari sini mungkin dari Cibinong. Oh, dari sini sebetulnya Jasinga itu paling jauh, ya. Pasar apa itu namanya? Pasar Jasinga itu cukup jauh. Ya kan, walaupun diambil lurus, kalau diambil muter, Tenjo paling jauh juga, karena Tenjo itu berbatasan juga dengan Tangerang, kan? Kabupaten Tangerang. Kemudian karena gini, Pak, saya kalau kunjungan ke Tenjo setidaknya mungkin dari sini 3 sampai 3,5 jam. Serius, kan? Serius. Macet, ya, mungkin, atau terlalu jauh? Emang jauh, bukan macet. Karena kan kalau di Tenjo memang saya biasa lewat BSD misalnya. Mau nggak mau harus lewat situ. Jauh gitu, ya. Artinya kalau lewat Luliang malah bisa lebih jauh lagi. Gitu. Jadi tapi itu kan bagian komitmen pemerintah daerah melalui Tohaga. Bagaimana negara harus hadir, bagaimana pemerintah harus hadir, ya kan, memberikan fasilitas layanan publik dalam hal adalah pasar. Karena pasar itu nggak ada matinya, Pak. Betul. Ya kan, artinya boleh banyak hari ini banyak mall, tapi tetap, Pak, namanya belanja emak-emak itu udah pasti ke pasar. Iya. Kan gitu kan. Lengkap, ya. Dan sebetulnya mohon maaf, itulah kekuatan kita. Hari ini bolehlah hampir semua pasar, tidak hanya di Tohaga. Ada satu fenomena yang menarik, tapi ini jadi tantangan buat kita. Kenapa? Bagaimana pedagang pakaian itu sudah mulai tergerus oleh online, ya kan. Kita juga pernah dengar bahwa kawasan
komersial grosir terbesar di Asia Tenggara namanya Tanah Abang pun luluh lantah oleh karena TikTok dan sebagainya. Sejujurnya kami pun terefek ya, terdampak oleh itu karena memang teknologi informasi, teknologi medsos, teknologi e-commerce yang memudahkan orang belanja itu tidak bisa diremehkan. Tetapi ingat, tetap belanja sayurnya di pasar tradisional, Pak. Iya. Kan gitu kan. Artinya itu ya yang tidak terpengaruh. Mudah-mudahan ini harus sustain terus, harus terus-menerus bisa kita jaga. Makanya kita juga di satu sisi jangan juga teman-teman pedagang dan inilah bagian dari tupoksi kami merasa juga comfort zone. Wah, ini mah kita tergerus, enggak juga. Kita nggak tahu 1 tahun 2 tahun ke depan. Maka hari ini kita harus siap-siap. Maka diksi kita harus adaptif terkait teknologi informasi, harus kita respon dengan baik. Digitalisasi tentunya, Pak. Exactly. Iya, betul. Nah, ini kan ada beberapa pasar yang tadi akan sebutkan kurang lebih 26 yang dikelola ya. Nah, selebih itu kan pastinya ada ya yang tidak dikelola oleh Perumda Tohaga ini. Yes, ya. Nah, itu gimana koordinasinya, Kang? Ya, sebetulnya begini, pemerintah daerah pada prinsipnya tidak membatasi pasar rakyat itu harus dikelola oleh BUMD. Nah, ini kan gitu kan? Menarik nih. Nah, karena tidak ada aturan untuk itu. Tetapi memang mungkin ada aturan-aturan radius ya. Radius misalnya nggak boleh misalnya kalau ada pasar di kita sekian kilo itu ada pasar. Kalau ditanya tadi Akang tanya, sebenarnya ada nggak sih pasar rakyat yang tidak dikelola oleh kita? Jawabannya ada, kan. Banyak kan. Misalnya di Gunung Putri itu di Pasar Wana Herang misalnya, itu kan tidak dikelola oleh kita. Ada juga pasar yang dikelola oleh desa, ya. Ada pasar misalnya Pasar Gobang lah, pasar mana itu dikelola oleh Pasdes namanya, pasar desa. Ya kan? Kalau kami sih sebetulnya justru sangat bersyukur, artinya tugas kami sedikit berkurang. Ya kan? Tapi fungsi kepasarannya itu kan tidak hilang. Betul. Artinya apa? Masyarakat bisa punya akses dekat. Dekat ke pasar, kan begitu, kurang lebih begitu. Tentunya aturan-aturan itu harus tetap sesuai dengan legal yang diatur, perundang-undangan yang berlaku. Tentunya itu bisa menjadi sesuatu hal yang pada akhirnya bagaimana kebermanfaatan pasar itu bisa dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat sekitar. Oke, ada juga yang dikelola oleh swasta kan ya, Kang? Ada, betul. Nah, itu koordinasinya gimana tuh? Sebetulnya secara koordinasi dengan kita nggak ada, Pak. Ya kan, nggak ada. Apalagi kalau cerita koordinasi bisnis gitu ya. Misalnya tidak ada. Apakah mereka harus bayar royalti ke Tohaga? Jawabannya nggak ada. Sudah pasti nggak ada. Artinya apa? Artinya sepanjang mereka punya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk berbisnis pasar, itu monggo-monggo aja, kan begitu kan? Ya kan. Apakah mereka punya IMB? Apakah punya izin dari tata ruangnya benar, perizinan perdagangannya benar, itu kan sebenarnya sah-sah saja, kan begitu kan. Tapi walaupun mungkin sih jumlahnya nggak terlalu banyak kok, Kang. Artinya lebih banyak yang kita kelola oleh kita ketimbang yang tidak kita kelola. Oke, itu kan keterkaitan dengan di luar dari yang dikelola oleh Perumda Tohaga ya. Nah, bagaimana dengan keberadaan pasar modern nih, seperti minimarket atau sejenisnya gitu kan? Memang kita tidak bisa dinafikan. Kita tidak bisa menghindari itu. Betul. Karena memang konglomerasi ini kan, suka atau tidak suka kan, punya kapital yang kuat. Modern market atau modern retail punya pangsa pasar tersendiri. Betul. Ya kan? Artinya misal gini, nggak usah kita sebut merek aja. Alfamart, Indomart menjamur ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan ke beberapa desa yang ke pelosok itu ya. Pelosok. Secara geografis saya juga bingung nih bagaimana jalur distribusinya. Tapi di satu sisi itu kan lagi-lagi kalau saya harus husnuzon, ya alhamdulillah, artinya akses masyarakat kepada itu, kepada pasar retail itu, apapun itu namanya, gitu kan, lebih dekat. Sepanjang mereka tetap bagaimana tidak mengganggu UKM, kan begitu. Artinya bagaimana hari ini, setahu saya pemerintah daerah itu sudah mengatur bahwa harus ada kearifan lokal, harus ada misal produk-produk yang unggulan pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang dibina oleh UKM bisa masuk produknya. Misalnya
kuliner kah, atau produk sayur mayur kah, betul. atau apapun buah-buah ya, yang tentunya bukan pabrikasi ya, karena kan nama UKM nggak mungkin pabrikasi. Betul. Ya kan, kalaupun kalaupun industri pasti IKM, industri kecil menengah, ya kan. Artinya sepanjang itu bisa mengakomodir sih, alhamdulillah kami dengan senang hati, karena artinya apa? Bertumbuhlah di situ perekonomian. Bagaimana UKM itu bisa tumbuh? Bagaimana mereka punya channeling, kan? Channeling distribusinya melalui gitu ya? Networking. Kurang lebih seperti itu. Jadi fenomena itu tidak bisa dihindari. Betul. Tapi lagi-lagi rezeki sudah diatur. Iya, Kang. Ya kan? Logikanya begini. Di sini ada pasar. Logikanya gini, Kang. Di sini ada pasar kami, pasar rakyat. Iya. Di sini ada pasar modern market. Sebelahan loh. Iya. Alhamdulillah Allah sudah atur gitu. Yang belanja di sini ada, yang ini tidak termatikan. Buat kami kan nggak ada masalah juga, ya kan? Apalagi kalau kita bisa bersinergi misalnya. Betul. Kita bisa sampaikan tadi kan. Itu udah bagus. Kalaupun misalnya ada produk-produk UKM binaan kami dan binaan bisa UKM, masuk ke situ, Pak ya? Bisa masuk. Oh, itu keren sekali. Artinya kan kita tidak bisa, itu begini. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa bertumbuh sendiri, maka kolaborasi, ya kan, maka sinergitas, ya kan, membentuk satu ekosistem ekonomi itu yang hal yang luar biasa. Iya, dan mereka juga kan butuh kita juga kan. Yes, betul. Seperti yang segar-segar mungkin ya. Dan mereka juga emang terbatas sih kalau dari segi waktu ya. Betul. Dan dia kan hanya berapa sampai jam 9. Kalau itu kan 24 jam kan? Yes, betul. Iya. Nah, ini bicara di lain topik nih, Kang. Kalau misalnya ini kan menjelang Ramadan ya, Kang ya. Nah, kira-kira apa yang bisa dimaksimalkan untuk pelayanan menjelang Ramadan di Pasar Tohaga ini? Ya. Ini sebetulnya fenomena yang menarik dan selalu berulang tiap tahun, ya kan? Artinya begini, menjelang Ramadan ada, saya sampai tahu saya tren ya. Artinya setidaknya ada tiga fluktuasi yang signifikan, ya kan, mengenai lonjakan harga. Pertama di Natal tahun baru. Betul. Lalu kemudian menjelang puasa. Atau hari minggu pertama puasa, dan menjelang Idul Fitri. Idul Fitri. Itu selalu itu. Nah, makanya kami biasanya melalui kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam DKP dan Dinas Perdagangan akan melakukan operasi pasar. Kalau misalnya harganya tak terbendung. Beberapa kali kan misalnya nih cabai tinggi sekali, atau misalnya beras tinggi sekali, atau minyak tinggi sekali. Nah, negara harus hadir. Ya kan, negara harus hadir bagaimana menstabilkan, terlebih Perumda Pasar Tohaga merupakan bagian tim pengendali inflasi daerah. Artinya kita juga ada tanggung jawab di situ, ada tugas di situ, bagaimana kita bisa menetralisir kurang lebih lonjakan itu harus dibendung. Betul. Dan kami cukup berbangga sekali berkoordinasi ataupun bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, memiliki satu aplikasi namanya Dirga. Ini Dirga ya? Dirga. Baik. Ini adalah pantauan harga fluktuasi tiap hari. Misalnya kayak indeks saham lah kira-kira begitu. Betul. Dan kami menjadi enumeratornya, karena yang tahu lapangan itu kita, semua tim ada di 26 pasar kami ini, setiap hari 2 kali sehari itu input data. Jadi bisa terlihat. Jadi akan kalau nanya harga jangan nanya ke saya, kan langsung nanya ke Dirga aja. Karena itu update tiap hari, ya kan. Dan jangan kaget kalau akan lihatnya jam 7 pagi sama jam 15 itu bisa berubah di pasar yang sama. Kenapa? Ya emang diupdate. Betul. Kan begitu kan. Dan kita itu bisa buy pasar. Jadi kita tahu, Pak, hari ini harga daging ayam di pasar Cisarua belum tentu sama dengan di pasar. Berarti ini hasilnya nge-range aja semua ya, nggak ada yang beda-beda ya, nggak ada yang tertinggi, yang rendah. Ada. Misal gini, harga daging ayam tertingginya hari ini di pasar mana? Bisa kelihatan, pasar Cijeruk. Ada. Yang terendah berapa? Misalnya di pasar Ciluar, itu bisa. Ya kan? Jadi kita, dari situlah biasanya kami bergerak, Kang. Kalau ada lonjakan, kan kita tidak mungkin juga ya, dengan keterbatasan sumber daya, tidak mungkin operasi pasar itu di semua pasar.
rasanya sih agak berat, kurang lebih begitu kan, dari sumber daya ya. Berat, artinya apa? Kita biarkan kita fokus melalui data ini terlihat bahwa lonjakan misalnya beras itu lebih banyak tingginya signifikan di pasar misalnya Cisarua. Artinya sudah kita Cisarua aja ini. Jadi fokus. Gitu. Jadi fokus gitu loh kan. Walaupun memang bisa juga misalnya 5 atau 6 pasar sekaligus, tapi rasanya sih agak sulit. Setidaknya kita tahu gitu. Diri lah sedikit nih. Kalau 26 pasar sekaligus rasanya belum siap untuk itu. Tapi mudah-mudahan ke depan sih harusnya demikian. Tapi yang jelas adalah ini adalah Dirga ini bisa menjadi peringatan dini. Oh iya, ya dong. Sebelum belanja udah tahu gitu harganya ya. Nggak tahu nih. Dan ini pun bisa juga bisa membantu para pembeli. Misalnya orang Cibinong misalnya, bisa ngelihat kan, oh saya mau beli telur, kalau di Cibinong harganya 32.000. Iya, sekilo. Mendingan di Citerep, ternyata di Citerep 28.000. Padahal kan deketan tuh, Citerep, Cibinong. Pasti, artinya apa? Ini adalah pusat informasi yang tidak hanya berguna untuk kami dan pemerintah daerah untuk OPM atau operasi pasar murah, tetapi berguna juga untuk masyarakat yang bisa mereka jadi punya pilihan yang murah ini di pasar mana, kurang lebih begitu. Oke, berarti ini aplikasi ya Kang ya? Aplikasi. Jadi sahabat Antara nih di sekitar Cibinong atau Kabupaten Bogor ada namanya aplikasi Dirga Des Kabupaten Bogor, itu bisa dicek semua harga-harga pasar di sana. Jadi memudahkan sahabat Antara yang ingin belanja sebelumnya ya, jadi bisa memantau sebelumnya gitu. Wah, menarik nih Kang. Saya coba nanti deh Kang. Boleh. Nah, tadi Kang udah cerita ya dari awal sampai akhir ya keberadaan pasar Perumda Tohaga. Nah, apa sih yang ada kendalanya tuh Kang yang selama ini akan kerjakan gitu di Perumda Pasar Tohaga ini yang menjadi kendala yang menurut Kang sendiri terasa berat gitu? Memang kendala itu banyak. Siap. Kalau nggak ada kendala mungkin saya nggak ada kerjaannya nanti malah. Oh iya, mulus-mulus aja nggak mungkin ya Kang. Jadi sebetulnya bukan hanya kami rasakan. Rasanya sih hampir seluruh pengelola pasar di seluruh Indonesia mungkin kurang lebih punya kendala yang sama. Apa itu? Pertama PKL. Iya betul. PKL itu tumbuh begitu suburnya. Ya kan, yang sejujurnya sih memberikan dampak yang kurang baik buat pedagang kami di depan. Yang mudah stay di dalam gitu ya. Di dalam yang notabene mereka adalah pedagang resmi. Kenapa? Dipotong jalurnya oleh PKL, ya kan? Mereka tidak sampai ke sana, ke dalam. Mereka sudah belanja di depan. Artinya apa? Habit orang-orang kita itu kan perlu praktis, nggak usah jauh-jauh, bisa belanja sambil naik motor, ya kan? Sekilas dapat aja barangnya yang beli. Dapat. Efeknya apa lagi? Efeknya selain tadi merugikan pedagang saya, macet. Betul. Artinya efeknya apa lagi? Kumuh. Efeknya apa lagi? Jelas tidak enak dipandang mata. Kan gitu. Maka hari ini saya terima kasih sekali dengan gebrakan dan program Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bagaimana menata PKL ini sedemikian rupa. Ya kan? Ini luar biasa. Saya jujur mungkin dulu juga nggak pernah kepikiran bahwa di satu pasar ini bisa rapih gitu loh. Ya kan? Karena arahan beliau akhirnya ternyata bisa terjadi, ya kan? Memang kita tidak bisa kerja sendiri, harus bekerja bersama-sama. Banyak stakeholder di situ, banyak orang terlibat di situ, banyak dinas SKP yang terlibat ataupun terhubung di situ yang berhubungan dengan kerja ini. Ada Pol PP harus kita libatkan, ada pihak kecamatan, kearifan lokal ataupun sahibul wilayah di sana. Lalu kemudian ada DLH di situ, lalu kemudian ada PUPR-nya di situ karena ternyata ujungnya drainase dan sebagainya. Drainase ada di hubnya di situ karena penataan kota terkait jalur lalu lintas yang terlibat ya Kang ya. Baik terlibat. Maka
inilah yang hari ini kita bisa perlihatkan bahwa program Pak Bupati, Pak Wakil Bupati itu ya kan kita harus bekerja bersama-sama. Tidak hanya bisa Tohaga sendirian, mustahil. Saya bukan tidak percaya diri, memang faktanya nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kalau kami sendiri pasti offset tuh Pak. Itu kan offset. Karena kan ini ada beberapa kewilayahan yang bukan tupoksi kami. Betul. Nah, tapi dengan alhamdulillah kita sudah buktikan di beberapa tempat. Ciluar alhamdulillah sudah rapi, Citerep 2, Citerep 1 sudah rapi, termasuk Cibinong. Kalau kemarin kan PKL banyak ini udah rapi semua juga, ya kan? Alhamdulillah ini Pak Bupati punya program. Hari ini juga kita lagi sedang membereskan Parung dan sebagainya, yang sudah puluhan tahun nggak bisa rapi. Udah lama sekali kan? Tapi memang lagi-lagi ini perlu political will. Ya, which is hari ini sudah political will sudah jalan, tinggal kami yang melaksanakan. Mudah-mudahan semua pasar nanti mungkin secara pelan-pelan ya ataupun mungkin secara bertahap kita bisa lakukan itu. Akan tadi terkendala itu. Yang kedua adalah terkendala apa sih kendalanya? Kendala mindset sih sebetulnya. Bagaimana? Itu tadi kan mindset orang-orang berbelanja kan. Ya udah pin praktisnya deh. Padahal merugikan, tidak hanya merugikan pedagang, merugikan masyarakat sekitar juga yang tidak enak dipandang mata lah, yang aksesnya segala macam susah lah. Dulu Kang saya pun saya ada satu ilustrasi. Saya ke pasar Cisarua itu jarak antara jalan raya Puncak dan ke pasar itu kan mungkin tidak lebih dari 500 meter, 400 meter mungkin lah. Jauh ya. Saya bisa 500 meter bisa 30 menit. Atau 45 menit karena jalannya udah kecil, kecil kanan kirinya PKL. Ya kan, pedagang saya ngeluh, Pak, kenapa itu PKL tumbuh kan begitu kan? Kami tidak kebagian orang beli kan gitu. Iya pasti kan. Iya dong, karena kepotong kan. Tapi alhamdulillah hari ini sebelah kiri sudah habis. Dan ingat, diksi Pak Bupati selalu mewanti-wanti ke saya, Pak Dirut, bukan menggusur, hati-hati, tapi menggeser. Tugas kami adalah bagaimana memfasilitasi orang yang berjualan itu, ya kan? Orang yang berjualan di PK itu, pendaringnya tetap hidup gitu loh. Ya kan, rezekinya kita tidak tutup kan begitu kira-kira. Artinya tetap mereka bisa berjualan. Betul. Ya kan, maka kita geser ke tempat kita, ke dalam. Itu yang dilakukan termasuk di Citerep, termasuk di Ciluar dan sebagainya, ya kan, termasuk di beberapa tempat yang lain. Betul, kan? Nah, itulah yang harus kita lakukan. Maka kita lagi-lagi diksi saya adalah narasinya itu kita memang kerja harus bersama, harus punya satu frekuensi pemikiran, harus selaras pemikiran, kira begitu kan. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan semakin bagus. Kita pun lagi menata. Saya lagi berharap juga hari ini kita lagi kerja keras terkait Parung, ya kan. Mudah-mudahan Parung pun bisa terrealisasi. Bagaimana Jalan Haji Mawi, apalagi kalau sudah bulan puasa, lihat Bapak mau jam berapapun ke situ susah melalui, luar biasa. Betul. Ya kan, insya Allah mudah-mudahan dengan kerja keras kita bersama dengan SKPD terkait bisa terrealisasi bagaimana orang bisa berjualan dengan tenang, berjualan dengan nyaman, terutama pengunjung pun bisa berbelanja dengan aman, dengan tentram, dengan nyaman dan mantap. Gitulah kira-kira. Jadi semuanya terisi Pak ya. Semua terisi. Yang di dalam ujung pun terisi gitu ya. Los pasar itu terisi kalau di depan udah terapihkan dengan tersusun gitu yang di depan. Nah, terakhir nih Kang, untuk harapan Bapak sendiri gitu ya sebagai Direktur Utama Perumda Tohaga ini, kedepannya apa nih kira-kira? Pertama memang kita harus berawal dari kita. Niat baik kita bagaimana kita punya komitmen di Perumda Pasar Tohaga untuk membenahi satu persatu pasar. Ya kan, orang mindset pada masyarakat umum bahwa waduh jangan ke pasar tradisional deh karena becek. Karena semrawut, karena bau pesing, karena bau sampah, sampah di mana-mana nggak enak dilihat, udah mending ke mall, kamu gitu. Betul. Nah, hari ini kita coba, ya kan, walaupun judulnya pasar tradisional yang tadi narasi negatif tadi disampaikan, kita mulai kikis bagaimana kita rapikan jalurnya, bagaimana bersihkan areanya, bagaimana orang tidak terlihat kumuh dan sebagainya. Walaupun barangkali tidak bisa sesempurna mall, tapi setidaknya kita punya progres, setidaknya kita sudah mulai mendekati itu. Ya kan, artinya apa? Artinya setidaknya secara ideal
orang nyaman dan layak untuk berjualan dan berbelanja gitu loh. Maka akhirnya saya sarankan kepada masyarakat Kabupaten Bogor, mari belanja di pasar rakyat. Oh yes, makasih nih kan, ini udah informatif sekali, edukasi sekali, dan semua harapan-harapan dari Perumda Tohaga ini tercapai semuanya, lengkap semua. Baik, sahabat Antara, demikian perbincangan dengan Direktur Utama Perumda Tohaga. Sampai jumpa dengan program kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan. Saya Haris Taman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, Kang. Siap, nuhun.